the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2461. Apa? Ayah, bagaimana bisa? Karena terkejut, Hugo menatap Josiah tidak percaya. Ia tidak menyangka bahwa ayahnya akan memihak Jayden dan meragukannya. Ini benar-benar membuatnya lengah. Tapi sebelum dia bisa memproses situasinya, suara Josiah meninggi sekali lagi. Ayah, Jayden ingin bukti dan itu sederhana. Wilayah selatan tidak jauh dari sini, kita hanya perlu mengirimkan orang. Tidak banyak orang yang datang ke wilayah selatan untuk menyelidiki latar belakang perusahaan ini. Dengan begitu, kita akan tahu apakah Hugo mengatakan yang sebenarnya, kata Josiah dengan tenang. Ya, ayah benar, kakek. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, Anda dapat mengirim seseorang ke wilayah selatan untuk menyelidikinya. Dengan begitu, kamu akan tahu pasti. Hugo berseri-seri menyadari bahwa ayahnya secara tidak langsung mendukungnya. Josiah benar, daripada berdebat di sini sebaiknya kita kirim seseorang untuk melakukan penyelidikan mendetail terhadap grup Bio Farma. Itu pilihan teraman. Para tetua mengangguk dan menyetujui saran Josiah. Bagaimanapun juga, apa yang benar tidak dapat diubah. Jika grup Bio Farma benar-benar sehebat yang diklaim Hugo, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menyelidiki dan membuktikannya. Setelah mereka mengkonfirmasi semuanya, mereka akan dapat mengambil keputusan cepat apakah akan bekerja sama dengan grup Bio Farma sebelum kehilangan kesempatan. Bagus, saya tidak keberatan, ejek Jayden. Ia tidak pernah percaya bahwa grup Bio Farma memiliki banyak potensi dan senang karena Josiah mengusulkan untuk melihat latar belakang grup Bio Farma. Tentu, kalau begitu sudah beres tetua ketiga. Salah satu dari Anda akan memimpin tim ke wilayah selatan untuk menyelidiki latar belakang grup Bio Farma. Begitu kamu menemukan sesuatu, segera laporkan kembali padaku. Melihat semua orang setuju dengan saran Josiah, Caleb memberikan perintah dengan tegas. Ya, kata tetua ketiga sebelum berangkat ke wilayah selatan. Untungnya, kita setidaknya mencoba pendekatan lain. Hugo menghela nafas lega dan tetua ketiga pergi. Karena terlalu percaya diri dari Caleb dan para tetua serta arogansi Jayden, kolaborasi dengan grup Bio Farma nyaris hancur. Untungnya dengan usaha Hugo yang tak kenal lelah, sesuatu berubah. Ayahnya Josiah dengan terampil menangani Jayden yang memberikan sebagian besar tantangan. Hugo mau tidak mau setuju bahwa ayahnya jauh lebih berpengalaman daripada dirinya. Jika semuanya berjalan dengan baik, tetua ketiga akan menyelidiki latar belakang grup Bio Farma dan Caleb akan mengambil keputusan yang tepat untuk bekerja sama dengan grup Bio Farma. Semua masalah akan terselesaikan dan upaya yang dia lakukan untuk mencapai kesepakatan ini tidak akan sia-sia karena dia melakukan yang terbaik untuk membela keuntungan keluarganya. Baiklah, itulah akhir dari diskusi untuk saat ini mengenai kolaborasi dengan grup Bio Farma. Kita akan menundanya hingga tetua ketiga kembali. Kalian semua boleh pergi, kata Caleb. Dengan itu, perdebatan berakhir dan semua orang meninggalkan aula utama. Bab 2462. Sementara itu di pihak Iwan ditemani oleh Rini, dia tiba di hotel bintang 5 terbaik di kawasan itu dan memesan kamar Presiden Suite. Di dalam kamar, dia meletakkan barang bawaannya dan menoleh ke arah Rini. Nona Morrison, terima kasih, aku sudah puas di sini, jadi kamu bisa pulang sekarang. Tidak perlu terburu-buru, Tuan Gusnadi, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Jackson dari keluarga Vex akan mengadakan jamuan bisnis malam ini. Dia mengundang banyak anggota elit komunitas, jadi saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk menghadirinya, kata Rini ragu-ragu. Perjamuan bisnis, saya tidak tertarik. Iwan terkejut dan secara naluriah menggelengkan kepalanya. Meski dia tidak tahu jamuan bisnis seperti apa yang dibicarakan Rini, dia bisa membayangkan para elit hanya perlu bersosialisasi atau berdiskusi tentang bisnis. Iwan tidak mengenal banyak orang di wilayah barat, apalagi anggota komunitas elit wilayah barat, sehingga ia tidak tertarik untuk berpartisipasi. Tahan pikiran itu, keluarga Vex adalah salah satu pedagang jamu utama di sini dan mereka mencari nafkah dengan menjual jamu dan peralatan medis.
Tuan Vex mengadakan perjamuan ini terutama untuk melelang beberapa tumbuhan berharga, dan saya bahkan mendengar ada tumbuhan spiritual, jelas Rini. Wilayah barat berbeda dengan wilayah selatan dalam hal ciri geografisnya. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan yang menghasilkan tumbuhan, sehingga dianggap sebagai surga bagi semua orang yang datang mencari tumbuhan tertentu. Di wilayah lain manapun di seluruh Yanbei, tanaman herbal yang tumbuh selama berabad-abad jarang ditemukan, namun tumbuhan ini dapat dengan mudah ditemukan di wilayah barat. Kadang-kadang ramuan spiritual yang sangat langka akan ditemukan. Inilah tempatnya bagaimana Hugo berhasil mengumpulkan semua ramuan yang dibutuhkan Iwan dalam waktu 2 minggu. Selain itu, semua tumbuhan spiritual tumbuh dengan menyerap energi dari bumi, dan jika orang biasa meminumnya, mereka akan memperpanjang umurnya. Bagi praktisi bela diri, konsumsi ramuan semacam itu dalam jangka panjang akan membantu pelatihan mereka. Ramuan herbal seperti ramuan matahari dan motherwood bahkan lebih bermanfaat bagi praktisi bela diri. Poison Wilder mengambil resiko dan melakukan pembunuhan massal demi motherwood, dengan harapan dapat memecahkan hambatan pelatihannya dengan motherwood tersebut. Tentu saja mengkonsumsi ramuan itu sendiri tidak bisa dibandingkan dengan mengkonsumsi pil alkimia yang diproduksi Iwan, tapi sampai batas tertentu akan membantu. Kesimpulannya, ramuan berharga ini berguna bagi praktisi bela diri karena dapat memperkuat fondasi praktisi bela diri muda dalam keluarga dan memungkinkan mereka mendapatkan jalur yang lebih mulus dalam pelatihan berikutnya. Sebagai keluarga praktisi bela diri kuno, keluarga Vex juga mencari nafkah sebagai pedagang tanaman obat. Oleh karena itu, mereka mengadakan perjamuan ini untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan menjual jamu langka dan membangun hubungan dengan para elit untuk meningkatkan pengaruh keluarga mereka. Bab 2463. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa akan ada ramuan spiritual yang dijual di jamuan makan? Benarkah? Iwan kaget dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Jamu spiritual sangatlah langka. Berapapun nilainya, yang membuatnya bingung dia diberitahu bahwa ramuan spiritual akan dijual di jamuan makan, dan hal itu mengejutkannya. Untuk sesaat, Iwan tidak tahu apakah Rini mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, apa yang salah? Akhirnya tertarik dengan jamuan makannya kan? Rini tersenyum. Dia mengetahui dari Hugo bahwa grup Bio Farma membutuhkan pasokan herbal berharga dalam jumlah besar untuk memproduksi pil alkimia. Dengan asumsi bahwa ramuan yang dijual di jamuan makan mungkin berguna bagi Iwan, dia memberitahunya tentang hal itu untuk mengetahui apakah dia ingin berpartisipasi. Ya, aku tertarik Nona Morrison, di mana perjamuan ini diadakan dan bagaimana cara saya masuk? Iwan bertanya, minatnya terguncang karena dia sangat ingin melihat jenis ramuan spiritual apa yang akan dijual. Perjamuannya akan diadakan di villa pribadi keluarga Vex. Aku tidak punya pekerjaan lain, jadi aku bisa mengantarmu ke sana malam ini, kata Rini. Hugo pernah membeli 200 pil pemeliharaan energi dari kelompok penjualan grup Bio Farma, dan pil tersebut terbukti jauh lebih efektif daripada kebanyakan jamu. Dengan pil-pil itu, Rini tentu saja tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam perjamuan puncak. Namun Iwan ada di sini sebagai tamu keluarga Morrison, dan ada beberapa konflik mengenai kolaborasi tersebut. Jadi Rini berpikir dia bisa mencoba dan meninggalkan kesan yang baik pada Iwan untuk membantu menyelamatkan kesepakatan antara Iwan dan Hugo. Oleh karena itu, Rini memilih untuk membawa Iwan jalan-jalan ke jamuan bisnis Jackson Vex. Tentu terima kasih Nona Morrison, ini sudah larut dan sebagai ungkapan terima kasih saya ingin mentraktir Anda makan. Apakah itu baik-baik saja? Iwan bertanya. Butuh waktu lebih dari 7 jam untuk bergegas dari wilayah selatan dan dia bahkan belum makan siang. Jadi Iwan kelaparan. Dia bermaksud makan sebelum pergi ke jamuan bisnis bersama Rini. Tentu, kalau begitu aku akan menerima tawaranmu, kata Rini sambil tersenyum. Karena masih ada waktu sejak ramuan makan, dia tidak menolak undangan Iwan dan keduanya meninggalkan ruangan untuk turun ke bawah dan makan. Di lantai pertama hotel, Iwan dan Rini bertemu dengan pasangan muda yang masuk ke hotel. Pasangan itu bertingkah mesra. Wanita itu berusia pertengahan 20-an, seusia Rini. Dia cantik dengan selera fashion yang tinggi, membuatnya sedikit kurang cantik dibandingkan Rini. Pria muda di sini tampan dan tinggi, memancarkan aura bangsawan yang dimiliki seorang dengan latar belakang keluarga yang kuat. Bab 2464.
Setelah melihat satu sama lain, wanita muda itu tampak kaget dan menyeret pria di sebelahnya. "Hei, bukankah itu Rini?" Ariela, mengapa kamu ada di sini?" Rini juga sama terkejutnya. Wanita muda di hadapannya adalah Arya Oxford, putri kedua keluarga Oxford, dan tidak menikah dan belum menikah, dan salah satu dari sedikit teman yang dimiliki Rini di komunitas elit. Keluarga Oxford memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan praktisi bela diri, namun mereka tidak sekuat keluarga besar. Namun nenek moyang keluarga Oxford memiliki hubungan dengan keluarga Morrison, sehingga kedua keluarga tersebut berteman selama beberapa dekade. Karena Ariela dan Rini berusia hampir sama, mereka tumbuh bersama dan menganggap satu sama lain sebagai saudara perempuan. "Oh, aku di sini untuk makan malam bersama pacarku," kata Ariela sambil menunjuk pria di sebelahnya. Pria itu adalah Joshua Hackett, putra tertua keluarga Hackett. Seperti keluarga Oxford, keluarga Hackett juga merupakan garis keturunan kuno praktisi bela diri dan merupakan mitra bisnis keluarga Oxford selama bertahun-tahun. Sekitar setahun yang lalu, Joshua dan Ariela bertemu dan keduanya segera jatuh cinta menjadi pasangan. Saat ini mereka sudah menjanjaki kemungkinan bertunangan. Tuan Hackett sudah lama tidak bertemu. Rini melirik Joshua dan menyapanya. Sebagai sahabat Ariela, Rini bertemu Joshua beberapa kali. "Memang, Nona Morrison, Anda semakin cantik sejak terakhir kali kita bertemu." Joshua tersenyum dan menatap Rini dengan penuh perhatian. Rini bukan hanya putri tertua keluarga Morrison yang belum menikah, tetapi dia juga luar biasa cantik dan kecantikannya tak tertandingi di seluruh wilayah barat. Meskipun Ariela juga cantik, dia tidak bisa menandingi kecantikan Rini. Joshua melihat Rini beberapa kali, tapi mau tak mau dia merasa terpikat setiap kali melihatnya. Jadi kali ini tidak terkecuali. Jika Ariela tidak ada di sampingnya, dia tidak akan berhenti menatap Rini lebih lama lagi. "Rini, siapa ini?" Ariela memperhatikan Iwan dan langsung bingung siapa dia. "Ini Tuan Hu Gusnadi, teman saya." Izinkan saya memperkenalkan putri kedua keluarga Oxford, namanya Ariela, dan putra tertua keluarga Hackett, Joshua. Rini memperkenalkan mereka. "Teman? Rini, apakah dia pacarmu?" Ariela menatap Rini lalu menatap Iwan dengan tajam. "Apa?" Rini pun kaget karena tidak menyangka Ariela salah paham. "Ariela, itu tidak masuk akal. Hu adalah tamu keluarga Morrison, bukan pacarku," jelasnya. "Tidak, saya kira tidak demikian. Rini, aku melihatmu turun dari hotel, jangan bohong." Ariela menolak untuk mempercayainya dan mendekat untuk berbisik di telinga Rini sambil menyeringai. "Rini, kamu sering terlihat pendiam, namun di sini kamu berada di hotel bersama dengan pacarmu di siang bolong. Apakah kamu akhirnya sadar?" Dia bahkan menatap tajam ke arah Rini. Ini adalah hotel terbaik di wilayah tersebut, dan jika seorang pria dan wanita terlihat bersama keluar dari kamar hotel, kemungkinan besar mereka sedang melakukan aktivitas yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata di dalam kamar. Oke. Bab 2465. Aku, Rini benar-benar tercengang. Baik dia maupun Iwan memang baru saja memesan kamar hotel, namun dia melakukannya hanya untuk membantu Iwan menetap. Jadi apa yang dibayangkan Ariela jauh dari kebenaran. "Ariela, kamu salah. Hu di sini adalah mitra bisnis keluarga saya dan saya di sini untuk membantunya menetap." Rini tersentak dan menjelaskan hanya untuk menyadari bahwa kata-katanya tidak membantu. "Tidak apa-apa Rini, kamu tidak perlu menjelaskannya. Punya pacar seusiamu itu wajar, jadi tidak perlu berbohong. Selain itu, kita semua sudah dewasa dan keintiman adalah hal yang normal." "Saya bisa mengerti," kata Ariela sambil tersenyum, jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Rini. Dia tahu bahwa keluarga Morrison adalah keluarga paling berkuasa di wilayah barat dan Rini memiliki status tinggi sebagai putri tertua keluarga yang belum menikah. Jika Iwan benar-benar mitra bisnis Rini tidak perlu memenuhi kebutuhannya mengingat betapa bangganya dia. Tidak realistis untuk mempertimbangkan hal ini. Di seluruh wilayah barat tak seorang pun di keluarga berkuasa manapun yang pantas menerima layanan dari Rini. Tapi Rini ingin menjelaskan tapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Nona Oxford, Anda salah paham, ini bukan apa yang kamu pikirkan. Nona Morrison dan saya hanya berteman." Iwan buru-buru menjelaskan dalam upaya membantu Rini. "Apa? Anda bahkan tidak mau mengakui perbuatanmu? Tuan Gusnadi, Anda laki-laki kan? Apakah kamu tidak akan bertanggung jawab?"
Karena terkejut, Ariela memberinya tatapan tidak senang, berasumsi bahwa Iwan berusaha menghindari tanggung jawab setelah melakukan sesuatu kepada Rini. Sebagai teman baik Rini, Ariela tidak bisa mentolerir tindakan seperti itu. Tidak, aku tidak melakukan itu. Karena terkejut, Iwan menggelengkan kepalanya secara naluriah. Dia segera menyadari bahwa jawabannya bermasalah dan menelan kata-katanya, tapi sudah terlambat. Saya pikir begitu merupakan hal yang baik jika Anda bersedia mengambil tanggung jawab. Rini adalah wanita tercantik di wilayah barat dengan banyak pelamar yang mengejarnya. Karena kamu senang menjadi pacarnya, kamu harus menghargainya. Ariela mengangguk, ekspresinya mereda. Itu benar, Tuan Gusnadi, Anda beruntung bisa bersama Nona Morrison. Joshua setuju dengan iri. Dia tidak tahu siapa Iwan, tapi Iwan tidak terlalu tampan dan kehadirannya juga tidak menimbulkan rasa hormat. Dilihat dari apa yang dia lihat, dia merasa Iwan kalah jika dibandingkan dengan dirinya. Oleh karena itu, Joshua tidak dapat memahami bagaimana Iwan menarik wanita tercantik di wilayah barat. Ekspresi Iwan menjadi gelap saat dia berusaha menemukan kata-katanya. Baik dia dan Rini bertukar pandang pasrah dan tak berdaya dalam diam.